Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardinal dari kelas 11 C1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang power steering dan sambungan kemudi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Pembahasan pertama, fungsi power steering. Power steering adalah sebuah alat yang digunakan dalam sistem kemudi untuk meringankan dan membelokkan setir pada mobil. Jadi, fungsinya adalah meringankan putaran kemudi pada saat diputar sehingga lebih mudah dan gampang untuk dikemudikan. Pembahasan kedua, yang mempengaruhi berat power steering. Secara garis besar, setidaknya ada 4 penyebab yang membuat power steering terasa berat, yaitu: pertama, rek setir rusak. Sebagai bagian dari rek dan pinion, bagian ini bekerja sama dengan sistem power steering. Penggunaan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan rek setir rusak atau aus. Kedua, tekanan udara ban rendah. Tekanan udara yang rendah juga berpengaruh karena ban masih satu sistem dengan power steering. Tiga, cairan power steering berkurang. Cairan power steering berguna untuk memberikan tekanan terhadap piston di dalam rek dan pinion. Jika cairan tersebut kurang, maka tekanan yang diberikan pada piston juga akan berkurang. Keempat, power steering belt rusak. Bagian ini turut membuat putaran setir menjadi ringan. Power steering belt memiliki fungsi yang sama seperti belt lainnya di mobil, yakni untuk memulai dan berhenti melakukan putaran. Pembahasan ketiga, hidrolis power steering. Hidrolik power steering ini adalah sistem yang bertujuan untuk membuat putaran setir menjadi lebih ringan dengan memanfaatkan tekanan oli hidrolis yang disesuaikan dengan kebutuhan selama pengemudian. Power steering tipe hidrolik ini memang masih menjadi primadona karena performa yang masih dianggap mumpuni untuk digunakan saat ini. Untuk hidrolik power steering ini umumnya terbagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe recirculating valve dan tipe rack and pinion. Pembahasan keempat, komponen power steering dan fungsinya. Komponen-komponen power steering yakni main shaft, steering column, control valve, gear housing, power cylinder, fan pump, dan reservoir tank. A. Main shaft steering column berfungsi sebagai rumah steering shaft atau batang kemudi. B. Fan pump berfungsi memompa cairan minyak steering yang digerakkan oleh puli terhubung ke poros engkol. C. Power cylinder berfungsi sebagai rumah mengalirnya cairan dari fan pump yang mendorong pinion untuk bergerak ke kanan atau ke kiri. D. Control valve berfungsi mengatur aliran minyak dari fan pump sesuai dengan arah putaran roda kemudi ke kanan atau ke kiri. E. Reservoir tank berfungsi sebagai wadah minyak cairan steering. F. Housing, gear housing sebagai dudukan gear pinion yang menghubungkan antara steering shaft dengan roda gigi rek pinion. Pembahasan kelima, cara kerja power steering. 1. Cara kerja power steering pada saat kendaraan berjalan lurus. Pada saat kendaraan berjalan lurus, maka roda kemudi juga dalam keadaan normal, tidak berputar ke kanan ataupun ke kiri. Diamnya roda kemudi pada kondisi normal, maka kontrol valve pun dalam kondisi normal dan arah lurus vertikal. Hal ini mengakibatkan aliran fluida dari pompa akan diteruskan ke segala arah, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke pompa dengan jumlah aliran yang seimbang. Aliran yang sama mengalir pada power silinder A dan B. Akibatnya silinder piston akan tetap berada di tengah karena tekanan yang seimbang. Dan akhirnya rek pinion juga akan tetap pada posisi normal. 2. Cara kerja power steering pada saat kendaraan berbelok. Pada saat roda kemudi dibelokkan, maka kontrol valve juga akan bergerak sesuai dengan arah belokan roda kemudi. Pada contoh gambar di atas bahwa roda kemudi diputar ke arah kiri atau berbelok ke kiri. Ini akan mengakibatkan kontrol valve bergerak berlawanan arah jarum jam. Akibatnya arah aliran minyak pun akan berubah arahnya, di mana aliran minyak pada pompa hanya disalurkan ke power cylinder B, sedangkan cairan minyak power cylinder A akan keluar ke ruang kontrol valve dan kembali ke pompa. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan antara power cylinder A dan B, di mana power cylinder A lebih kecil sedangkan power cylinder B lebih besar.
Akibatnya silinder piston akan bergerak ke kiri. Gerakan ini akan diteruskan ke rig pinion untuk menggerakkan roda depan berbelok ke kiri. Pembahasan ke-6. Macam-macam sambungan kemudi. Nama-nama bagian. Nomor 1 menunjukkan lengan pitman. Nomor 2 lengan knuckle. Nomor 3 tie rod. Nomor 4 lengan idler. Nomor 5 lengan penghubung. Nomor 6 gigi kemudi. Nomor 7 sambungan bola. Nomor 8 murid pengunci sambungan bola. Keuntungan: 1. Getaran dapat diredam dan mampu mengimbangi kerja suspensi. Nomor 2 lebih ringan. Kerugian: rumit, mahal. 2. Sambungan kemudi pada gigi kemudi jenis rek dan pinion. Keterangan gambar. Nomor 1 gigi kemudi. Nomor 2 tie rod. Nomor 3 sambungan peluru. Nomor 4 klem pengikat gigi kemudi pada bodi. Nomor 5 karet penutup. Keuntungan: harga lebih murah, konstruksi sederhana. Kerugian: lebih berat dalam proses kerja sampai reduksi kecil. Getaran langsung diterima oleh pengemudi. Pembahasan ke-7. Sambungan kemudi atau steering link edge pada kemudi recirculating balls. Cara kerjanya yaitu pada waktu pengemudi memutar roda kemudi, pors utama yang dihubungkan dengan roda kemudi langsung membelok. Di ujung pors utama, kerja dari gigi cacing dan mur pada bak roda gigi kemudi menambah tenaga dan memindahkan gerak putar dari roda gigi ke gerakan mundur maju dengan pitman atau pitman arm. Lengan-lengan penghubung atau link edge mulai dari batang penghubung atau relay rod, tie rod, lengan idler atau idler arm, dan lengan knuckle dihubungkan dengan ujung pitman arm. Sambungan tersebut memindahkan gaya putar dari kemudi ke roda-roda depan dengan memutar ball joint pada lengan bawah atau lower arm dan bantalan atas untuk peredam kejut. Jenis ini biasanya digunakan pada mobil penumpang atau komersial. Keuntungan: 1. Komponen gigi kemudi relatif besar, dapat digunakan untuk kendaraan sedang, mobil besar, dan kendaraan komersial. 2. Keausan relatif kecil dan pemutaran roda relatif ringan. Kerugian: konstruksi rumit karena hubungan antara gigi sektor dan gigi pinion tidak langsung. 2. Biaya perbaikan lebih mahal. Pembahasan ke-8. Sambungan kemudi lengan trapesium. Lengan kemudi trapesium atau prinsip Ackermann-Gentau saat belok. Sudut belok roda kiri tidak sama dengan sudut belok roda kanan. Dengan prinsip Ackermann-Gentau didapatkan titik pusat lingkaran belok semua roda yang sepusat sehingga kendaraan dapat membelok dengan back tanpa menimbulkan gesekan antara ban dengan permukaan jalan. Pada gambar pertama menunjukkan pada saat kendaraan berjalan lurus. Pada gambar kedua menunjukkan pada saat kendaraan belok ke kanan 30 derajat. Sudut belok kanan lebih besar daripada sudut belok kiri. Gambar ketiga menunjukkan pada saat kendaraan belok ke kiri 20 derajat. Sudut belok kiri lebih besar daripada sudut belok kanan. Ya, itulah tadi penjelasan tentang power steering dan sambungan kemudi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.